Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Agar hidup kita makin baik dan makin benar, kita akan belajar tentang perakiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Diperkirakan sangat baik. Kemenq dalam pidato keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2025 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2% pada tahun 2025. Menanggapi hal itu, Wakil Kementerian Keuangan Wamenq Suhahasil Nazara mengatakan angka perkiraan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan resiliensi dari perekonomian Indonesia jika melihat kondisi global yang ada saat ini. 5,2% ini berarti pertumbuhan yang sangat baik. Apalagi di tengah kondisi ekonomi dunia yang gejolaknya tinggi sekali. Kita lihat Amerika, kemarin datanya cukup agak rendah, yang penyerapannya tenaga kerjanya. Tiongkok yang kemudian bertumbuh, pertumbuhan ekonominya juga menurun, bahkan sampai di bawah 5%, di 4,7%, dan belahan dunia yang lain juga masih mencari bentuk kondisi geopolitiknya. Perang Rusia-Ukraina masih berlanjut, di Timur Tengah masih berlanjut, ungkap Wamenq dalam program laporan khusus di Kompas TV Jumat. Wamenq menerangkan angka perakiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 didasarkan pada angka pertumbuhan tahun yang sedang berjalan. Pada kuartal 1 2024, angka pertumbuhan menunjukkan 5,11%, lalu pada kuartal 2 2024 mengumumkan pertumbuhannya di 5,05. Berarti di kedua kuartal ini menjadi basis yang baik untuk tahun depan. Karena itu tahun depan kita di dalam membuat RAPBN tahun 2025, kita menggunakan angka 5,2% tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jelas Wamenq. Dalam mencapai angka pertumbuhan ekonomi 2025, Wamenq mengatakan ada ketidakpastian yang paling besar di dunia, global, internasional. Kondisi yang diperhatikan imbas dari gejolak yang ada pada negara maju. Tiongkok ini partner dagang utama kita. Amerika Serikat ini perekonomian terbesar di dunia. Lalu juga tempat kita mengekspor banyak itu di Eropa. Dan kalau kondisi dunia semakin dalam perubahan gejolak, maka tadi Bapak Presiden juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita nanti utamanya akan berbasiskan kegiatan ekonomi domestik, ujar Wamenq. Untuk menjaga kegiatan ekonomi domestik, pemerintah akan memperhatikan daya beli masyarakat terjaga. Ini karena konsumsi mengambil porsi sangat besar, 55% PDB. Maka itu, untuk daya beli terjaga, bantuan sosial, perlindungan sosial, dan berbagai macam program yang dirancang, baik untuk kelanjutan dari program-program tahun ini, maupun program-program baru di tahun ini, maupun program-program baru yang tadi disebut oleh Bapak Presiden. Demikian, sahabat podcast M116, kondisi ekonomi adalah sesuatu yang sangat penting buat setiap kita masing-masing, bahkan menjadi perhatian kita dari hari ke hari. Karena setiap hari kita berhadapan dengan segala macam kebutuhan, biaya, pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, belum kemudian kebutuhan rekreasi, kebutuhan tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Semuanya adalah yang menjadi dasar kebutuhan manusia yang tidak bisa tidak ada. Biarlah kita terus berdoa, dan Alkitab mengajarkan berdoalah buat bangsa-bangsa, berdoalah buat kota-kota yang engkau tinggal, agar berkat Abraham tercurah dan hadir di sana. Kita boleh melihat kenyataan fakta, tetapi kalau terus mengeluh, terus pesimis, terus khawatir, terus takut, rasanya tidak akan memberikan dampak positif buat kita. Tapi kita berjuang, berusaha, optimis, percaya, beriman, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan memberkati sebagaimana berkat Tuhan kepada bangsa Israel, berkat Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat Tuhan juga yang tercatat di dalam Matius pasal 6, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Shalom, salam podcast M116.